living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking. Welcome to my channel. Hari ini aku bakal bahas tentang 5 makanan yang paling berbahaya atau yang paling baiknya kita agak hindarin gitu ya saat kita lagi diet. Karena 5 makanan ini adalah makanan yang enak banget, tapi kalorinya tinggi banget, jadi bahaya banget sih kalau kita lagi diet. Jadi ada 5 jenis makanan di Indonesia yang sebenarnya cukup memiliki kalori yang tinggi tanpa kita ketahui gitu ya. Dan ini makanan yang sering banget kita temui di restoran atau dimanapun. Dan sebenarnya ini 5 makanan yang paling favorit sih. Aku pun favorit banget untuk makan ini. Tapi ketika kita lagi diet, kita wajib banget untuk aware terhadap 5 makanan ini. Dan kalau bisa sih dikonsumsinya agak jarang-jarang gitu ya. Atau kalau kamu mau makan tapi porsinya mungkin lebih sedikit supaya kalori yang masuk ke tubuh kita juga nggak terlalu banyak. Jadi ini dia 5 makanan yang memiliki kalori tinggi. Yang pertama adalah nasi padang. Ya, nasi padang adalah makanan yang paling favorit dan aku pun cinta banget sama yang namanya nasi padang. Tapi ternyata nasi padang dalam satu bungkusnya itu bisa mengandung dari 600 sampai 700 kalori. Tergantung berapa banyak lauk yang kamu makan gitu ya. Kalau kamu nambahin lauknya banyak kan jadi makin tinggi kalorinya. Tapi ini rata-rata adalah satu porsi nasinya dengan sayur standarnya gitu ya, sayur nangka dan sayur singkong. Terus kayak kamu pakai satu lauk, misalnya kamu pakai rendang atau pakai ayam pop satu gitu. Nah itu aja udah mencapai totalnya 600 sampai 700 kilokalori. Jadi ternyata rendang daging sapi yang ada di dalam nasi padang itu bisa mencapai 200 sampai 250 kilokalori per 100 gram. Jadi biasa satu potong ya sekitar 100 gram, lebih-lebih kurang-kurang dikit, tapi ya range kalorinya itu sekitar 250 kilokalori satu potong ya teman-teman ya. Jadi ayam pop itu bisa sekitar 270 kilokalori per potong. Dan nasi putih di dalam makanan padang itu kan sebenarnya nasinya itu biasa banyak banget. Jadi kalau kamu dalam satu porsi kamu habisin gitu ya nasinya, itu bisa sekitar 200 gram, itu bisa kalorinya sekitar 300 sampai 400 kilokalori. Sayur nangkanya yang kita pikir ini mah sayur lah kalorinya nggak tinggi, padahal ternyata gulai nangka ini itu kalorinya lumayan tinggi loh, sekitar 70 kalori per serving kalau kita makan di nasi padang. Kalau daun singkong itu kan dia cuma rebus doang gitu ya, jadi biasa kalorinya lebih rendah, sekitar 20 sampai 30 kalori. Jadi kalau di total-total ya lumayan ya, satu porsinya nasi padang itu bisa sampai 700 kalori kalau kita makan sekali. Tapi misalnya kita makan siang gitu ya, terus makan malamnya, makan paginya kita agak enteng yang cuma 100-200 kalori sih nggak masalah gitu ya. Dan sebenarnya sih tergantung kita membalancekan makanan-makanan kita dalam satu hari. Yang kedua adalah martabak telur dan martabak manis. Ini adalah salah satu snack favorit di Indonesia gitu ya, dan bahkan aku sendiri kadang suka kangen gitu ya, pengen makan martabak, tapi aku tahu kalau kalorinya tinggi banget. Jadi martabak telur yang biasa disajikan itu dalamnya ada dagingnya, ada daun bawangnya gitu ya. Nah itu bisa satu potongnya sekitar 350 kilokalori. Wow, itu tinggi banget sih satu potong. Dan biasanya kita kalau makan nggak bisa cuma satu potong kan, bisa 2, 3, 4. Coba kalau dikaliin 2 aja tuh udah 700 kalori yang sama dengan nasi padang tadi yang pertama gitu. Sedangkan kalau martabak manis dia kalorinya lebih rendah dikit karena dia nggak digoreng gitu ya, tapi sama aja sih satu potongnya itu sekitar 300 kilokalori. Jadi bayangin ya kalau kita makan martabak sama teman-teman lu comot makan 3 makan 4, itu kalorinya ternyata wow tinggi banget. Ya adalah sate kambing. Jadi ternyata daging kambing itu kalorinya cukup tinggi, dan sate kambing ini salah satu menu yang memiliki kalori tinggi. 10 tusuk atau satu serving sate kambing itu bisa mencapai 400 sampai 450 kilokalori. Tergantung, itu belum pakai nasi, belum pakai topping apapun gitu ya, belum pakai bumbu ya. Jadi ini murni adalah dari satenya doang. Dan kalau kamu tambahin lagi bumbu kacang gitu ya, toppingnya itu bisa nambah sekitar 200 kilokalori. Sedangkan kalau kamu tambahin toppingnya itu kecap ya lebih rendah sih, sekitar 60 sampai 70 kilokalori. Ini masih belum pakai nasi. Jadi kalau nasinya aja 100 gram itu bisa 150, kamu coba tuh tambahin jumlahin ya, jadinya sekitar 700-800 kalori juga. Yang keempat adalah soto Betawi. Jadi dari segala jenis persotoan gitu ya, soto Betawi itu kan terkenal dengan santan yang kental di dalamnya. Ini adalah salah satu soto yang paling nikmat menurut aku,
Tapi ternyata soto Betawi ini kalorinya tinggi banget. Jadi satu servingnya itu biasa sekitar 500 kilokalori. Belum ditambahin nasi, belum ditambahin kerupuk, belum ditambahin apa-apa. Jadi murni kuah dan daging-dagingannya doang. Jadi hati-hati nih buat pencinta soto, ternyata soto itu bahaya ya. Selain dia punya lemaknya tinggi, kolesterol kita juga mulai bergetar gitu ya. Dan ternyata memang tidak boleh untuk dikonsumsi terlalu sering karena kalorinya tinggi banget. Yang kelima adalah makanan semua orang, yaitu nasi goreng. Itu adalah comfort food buat semua orang. Orang Indonesia aku rasa makan nasi goreng itu the easiest way. Kayak kamu kalau bingung mau makan apa, kamu pasti makannya nasi goreng gitu ya. Dan ternyata nasi goreng itu satu piringnya sekitar 600 sampai 700 kilokalori. Ya balik lagi ya, jadi karena nasi goreng itu mengandung banyak minyak ya, semakin banyak minyak yang kita pakai di dalam nasi goreng itu pasti nasi gorengnya bakal lebih enak. Belum juga kalau semakin banyak isian toppingnya sosis, bakso, dan telur, dan ayam, dan apapun, kerupuk gitu. Wah itu semakin banyak toppingnya juga kalorinya akan semakin tinggi. Jadi buat pencinta nasi goreng kalau lagi diet hati-hati karena ini ternyata kalorinya tinggi banget. Jadi itu dia 5 makanan Indonesia yang paling favorit tapi juga paling bahaya kalau kita lagi diet. Jadi bukan berarti nggak boleh dimakan, boleh aja. Tapi hati-hati gitu ya ketika kamu lagi diet. Jangan sampai bablas, mungkin menunya disedikitin atau misalnya atur jam makannya. Misalnya makan siangnya mau hura-hura nih, satu nasi padang gitu ya. Ya udah berarti paginya dan malamnya kamu harus lebih rendah kalorinya supaya total harian kamu kalorinya tetap cukup dan sesuai dengan target diet kamu. Itu dia sharing dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi diet. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan subscribe, like, comment, and share, okay? Thank you and bye-bye! Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me